Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Wu Aini. Katanya terima kasih Mimin, semoga sehat selalu. Amin. Makasih banyak ya Wu Aini sudah dukung Mimin lewat Saweria. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Setelah garis keturunan Moyu Qingyan mengalami transformasi sempurna, tubuh dewanya pun mulai menuntut pertumbuhan yang baru, suatu masa metamorfosis yang tak terelakkan bagi mereka yang berjanji jalur alam kekacauan primal. Sementara itu, di luar sana, Sekte Sungai Pedang menggelar perekrutan terbesar sejak berdirinya. Seleksi murid awal, begitu mereka menyebutnya. Upacara ini mengguncang 155 prefektur kekacauan primal di bawah kekuasaan Sekte Sungai Pedang. Setiap kota besar dipenuhi para jenius muda. Semuanya berambisi untuk melangkah ke jalan yang hanya bisa dilewati oleh segelintir orang terpilih. Siapapun yang lulus seleksi awal akan diakui sebagai murid umum dari Sekte Sungai Pedang. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Para murid yang lolos kemudian dikirim ke kota Huyang, tempat markas besar sekte berdiri megah. Di sana, seleksi yang jauh lebih ketat akan menyingkirkan yang lemah, menyisakan segelintir murid inti, mereka yang dianggap layak untuk berkultivasi di bawah naungan para raja dewa. Di antara mereka, hanya sedikit yang akan diberkati nasib untuk menjadi murid terdaftar Raja Dewa Lohe. Sedangkan menjadi murid langsung sang Raja Dewa itu bukan lagi soal kekuatan, melainkan takdir. Sejak Sekte Sungai Pedang berdiri, Lo Feng hanya memiliki 2 murid langsung. Yang pertama, Moyu Qingyan, murid tertua yang telah menemaninya sejak Lo Feng masih di tahap dewa sejati abadi. Yang kedua, Xin Yu, murid muda berbakat yang dipilih ketika sekte pertama kali didirikan. Di aula besar yang berdiri di tengah kota Huyang, sinar surgawi jatuh menembus atap kristal kekacauan. Lo Feng duduk tinggi di atas tahta perak, diampit oleh guru origin, Morosa, Xin Yu, dan Raja Dewa Liu Yu yang kini telah menjadi tetua tamu sekte. 32 murid terdaftar berdiri dengan penuh hormat. Mereka adalah tulang punggung Sekte Sungai Pedang, pemegang otoritas, dan pengatur nasib banyak wilayah di bawahnya. Moyu Qingyan panggil Lo Feng dengan suara lembut, namun mengandung tekanan luar biasa. Senyumnya tenang, tapi aura kekuatannya melingkupinya, membuat seluruh aula bergetar halus. Moyu Qingyan menunduk dalam-dalam. Ya guru, mulai hari ini, kata Lo Feng sambil melambaikan tangan, kau diangkat menjadi tetua keempat Sekte Sungai Pedang. Aku menganugerahkan kepadamu 1 set harta karun rahasia, 10 miliar pasir kosmik, dan 10 harta suci untuk membantu kultivasimu. 2 botol giok, 1 hijau dan 1 hitam, melayang perlahan ke arah Moyu Qingyan. Itu bersinar lembut di udara. Terima kasih guru, ucap Moyu Qingyan penuh hormat. Suaranya nyaris bergetar menahan emosi. Di samping, Morosa menatap pemandangan itu dengan sedikit dengan dengusan halus. Tuan ini masih pelit, gumamnya dalam hati. Barang yang kuberikan pada Qingyan jauh lebih banyak dari itu. Ia menoleh sekilas pada Lo Feng, lalu kembali menatap para murid. Di bawahnya kini terdapat 155 wilayah luas, dan bersama guru origin, ia mengatur sumber daya hampir setara dengan kekuasaan seorang raja dewa dari kerajaan Si. Namun, di hatinya, Morosa hanya menganggap 1 orang sebagai keluarga sejati, yaitu Moyu Qingyan.
Setelah perayaan usai, seluruh murid datang memberi salam. "Selamat kakak senior Qingyan, kami berharap bisa belajar di bawah bimbinganmu." Senyum dan hormat memenuhi aula. Di balik tatapan mereka, ada rasa kagum, iri, dan tekad untuk suatu hari menyusul langkah sang kakak tertua. Ketika malam turun dan aula telah sunyi, Morosa berjalan menemui Lo Feng yang duduk di balkon tinggi, memandang langit kekacauan yang sedang berputar. "Tuan," katanya pelan, "tidak ada makanan lagi yang tersisa. Kapan kita bisa mendapatkan santapan besar berikutnya? Aku juga ingin segera menerobos." Lo Feng tertawa kecil. "Makanan besar seperti itu tidak mudah ditemukan, tapi aku sedang mengusahakannya." Morosa mengangguk dengan patuh, meski matanya menyala penuh hasrat. Ia ingin menerobos ke alam tertinggi agar tak lagi dibatasi oleh perintah untuk menahan kekuatannya. "Jangan terburu-buru," kata Lo Feng lembut. "Kau masih terlalu lemah sekarang. Jika kekuatanmu terekspos sebelum waktunya, itu hanya akan membawa bencana. Tapi setelah kau menembus alam tertinggi, kita akan punya ruang gerak yang jauh lebih besar." Morosa terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. "Aku sudah menahan diri sejak datang ke tanah asal." Lo Feng menatapnya lalu ikut tertawa. "Sabarlah, waktumu akan tiba." Beberapa waktu kemudian, di Menara Reinkarnasi, pertemuan besar berlangsung. Aura para raja dewa mengguncang langit, tapi suasananya tetap santai, penuh hormat, namun juga penuh candaan. "Lo He benar-benar luar biasa," kata penguasa kebebasan agung sambil tertawa. "Sekarang kekuatannya di Menara Reinkarnasi hanya kalah dari permaisuri kota angin dan raja dewa bumi." Permaisuri kota angin hanya tersenyum lembut. Dulu, saat Lo Feng masih di alam kekacauan primal, dialah yang pertama mengundangnya bergabung. Kini terbukti nalurinya lebih tepat. Kaisar Guizhou menatap Lo Feng dan menghela napas. "Tanpa sadar, kau sudah jauh melampauiku. Inilah bedanya bakat sejati." Lo Feng tertawa kecil. "Aku hanya memiliki lebih banyak avatar." Raja Dewa Wuxin menimpali. "Teknik klonmu itu terlalu menakutkan. Seandainya kami punya beberapa tubuh yang masing-masing mempertahankan kekuatan aslinya, kedua negara kuno pun tak akan berani menekan kami terlalu dalam." "Itu benar," ujar Raja Iblis Api Hitam. "Lo He ini agresif dan mendominasi, tapi kedua negara kuno tak berani gegabah. Mereka semua tahu dari 9 anggota Menara Reinkarnasi, hanya Lo Feng, Wuxin, dan Kapten Perahu yang memiliki daya tahan hidup di luar batas nalar." "Saudara Api Hitam," Lo Feng menatap Raja Iblis Api Hitam. "Aku butuh mayat utuh dari makhluk garis keturunan primordial alam kedua. Bisakah kau dapatkan?" Raja Iblis Api Hitam menatapnya lama, lalu menggeleng. "Mayat utuh itu mustahil. Bahkan negara kuno Guntur hanya menjual sisa-sisa yang sudah dimurnikan. Kalaupun ada, kedua negara kuno pasti akan menyelidikinya." Lo Feng terdiam, matanya berkilat. Jadi harus menunggu kesempatan. Namun Raja Iblis Api Hitam tiba-tiba mencondongkan tubuhnya, menurunkan suara. "Meski mayat utuh mustahil, ada alternatif lain. 3 ras alien kuat dari luar. Mereka kadang membawa fragmen kehidupan primordial, jauh lebih kuat dari makhluk garis keturunan primordial. Mungkin di sanalah jawabannya." Lo Feng menatapnya, mata penuh cahaya tajam. "Fragmen kehidupan primordial itu menarik. 2 negara kuno bisa menawarkan barang, dan begitu juga ketiga ras alien," ujar Raja Iblis Api Hitam sambil melipat tangan di belakang punggungnya. Suaranya dalam dan tenang, namun memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. "Tapi ras alien harus mengangkut harta mereka dari dunia sumber lain. Biaya transportasi itu luar biasa besar. Jadi yang mereka bawa hanyalah benda-benda yang nilainya menembus langit, seperti serpihan kecil kehidupan primordial, harta rahasia melampaui tingkat Raja Dewa, warisan yang melampaui alam tertinggi, bahkan mayat makhluk garis keturunan primordial dari alam tertinggi." Ia berhenti sejenak, menatap Lo Feng dengan mata menyala merah
seperti bara. Barang-barang yang lebih lemah, seperti mayat makhluk garis keturunan primordial tingkat Raja Dewa Alam Kedua, mereka tidak akan repot membawanya. Lo Feng mengangguk pelan. Karena biaya yang tinggi, hanya barang bernilai tinggi yang layak diangkut, gumamnya. Itu tepat sekali, jawab Raja Iblis Api Hitam sambil tersenyum. Ketiga ras alien memiliki harta melimpah, tetapi mereka hanya mau bertukar jika nilainya sepadan. Biasanya, yang bisa menarik perhatian mereka hanyalah sesuatu dari tempat suci Yuan. Ia menatap Lo Feng dengan tajam. Dengan kekuatanmu saat ini, yang bahkan mampu menandingi yang mulia langit gelap dari pasukan penghancur, aku yakin mereka akan segera memperhatikan dirimu. Percayalah, mereka akan datang mencari kerjasama. Raja Iblis Api Hitam lalu menepuk bahu Lo Feng ringan. Ketika saatnya tiba, dengarkan tawaran mereka semua. Bandingkan siapapun yang memberi keuntungan terbesar. Itulah yang harus kau pilih. Harga bukan masalah, keuntunganlah yang utama. Lo Feng tersenyum tipis. Baik, aku mengerti. Raja Iblis Api Hitam terkekeh. Bagus, ingat dalam urusan dengan ras alien, kesabaran adalah senjata terbaik. Malam turun di kota Huyang, angin berembus lembut, membawa aroma logam dari formasi pelindung kota. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berwajah tenang melangkah masuk ke halaman rumah penguasa kota tanpa halangan sedikit pun. Di puncak menara, Lo Feng muncul seketika, menatap sosok itu dengan tatapan tajam. Bahkan formasiku tidak bisa menghentikannya, gumamnya lirih. Pria itu menatap ke atas, tersenyum ramah, lalu dalam satu langkah tiba di hadapan Lo Feng di puncak menara. Sudah lama tak bertemu, Lo He, ujarnya santai. Lo Feng sedikit menyempitkan mata. Pria itu tertawa kecil. Kalian para penggarap tanah asal selalu melihatku begitu, padahal aku lebih suka disebut kaisar ruang dan waktu. Ia duduk tanpa diundang, menuangkan anggur kedua cangkir kristal. Minumlah, anggur ini kubawa dari dunia yang sangat jauh. Lo Feng menatap cangkirnya, tapi tidak menyentuhnya. Kau terlalu waspada, kata sang iblis sambil meneguk anggurnya. Wajar, kau murid kaisar negara kuno angin api, tapi aku tidak datang untuk menjebakmu. Aku datang untuk berdagang. Lo Feng menatapnya dengan penuh minat. Tentu saja, iblis ruang waktu tersenyum misterius. Ada 4 jenis harta dari tanah asal yang menjadi incaran kami. 3 ras alien dan bahkan para leluhur negara kuno. Ia mengangkat satu jari. Pertama, keterampilan rahasia peninggalan Yuan. Warisan Dao Agung memang berharga, tapi keterampilan rahasia Yuan memiliki nilai tersendiri. Jika kau punya satu set lengkap, aku siap menukarnya dengan satu set harta rahasia melampaui Raja Dewa. Lo Feng mengerutkan kening. Satu set lengkap. Ulang iblis ruang waktu mantap. Apapun yang kau inginkan, aku bisa sediakan. Ia mengangkat jari kedua. Sisa-sisa kehidupan spesial hanya bisa ditemukan di wilayah mimpi dan alam pilar surgawi. Satu potong saja nilainya setara dengan harta rahasia melampaui Raja Dewa. Yang ketiga, lanjutnya, adalah harta karun rahasia bawaan. Bukan benda yang dibuat, tapi harta yang diciptakan alam itu sendiri. Di dalam alam mimpi, mereka lahir dari energi murni dunia. Harta seperti itu, bahkan aku pun akan berebut. Dan ia menutup tangan dengan jari keempat. Yang terakhir, harta karun eksotis. Setiap satunya bernilai lebih dari 10 miliar poin merit. Jika kau menemukannya, aku siap membayar harga luar biasa. Lo Feng menatapnya lekat-lekat. 4 jenis harta, dan semua itu hanya ada di tanah asal, gumamnya. Iblis ruang waktu tersenyum. Tepat sekali, aku hanya menawarkan pertukaran yang adil. Tapi berhati-hatilah, leluhur dari 2 negara kuno tidak segan merebutnya langsung jika kau menemukannya lebih dulu. Ia menatap langit lalu berkata pelan, kami, para ras luar atau alien, juga hanya pengelana dari dunia sumber lain. Kami mencari kekuatan dan bertahan hidup di bawah ancaman yang tak terlukiskan. Kemudian, ia menatap Lo Feng dengan lembut.
Kau beruntung Lohe, dunia sumbermu memiliki jalur transmisi, sesuatu yang tidak dimiliki dunia asalku. Suatu hari nanti, kau akan keluar dari tanah asal ini, dan mungkin kita akan bertemu di luar sana. Lo Feng hanya terdiam. Ia menatap sosok itu yang perlahan melangkah ke tepi menara. Jika kau ingin memanggilku, kata iblis ruang waktu sambil menatap ke arah bintang-bintang, gunakan transmisi kausalitas, maka aku akan datang. Dan dalam sekejap, ia lenyap dari pandangan, meninggalkan hanya bayangan samar di bawah sinar bulan. Lo Feng berdiri terpaku. Dunia di luar sana ternyata jauh lebih luas dari yang kubayangkan. Avatar Lo Feng bergerak menembus kabut ilusi, melayang di lapisan terluar domain mimpi, tempat pengaruh kehendak spiritual paling lemah. Di depan, avatar yang lebih lemah menyusuri jalan sunyi. Di belakang, avatar yang lebih kuat mengikutinya dengan langkah hati-hati. Dalam tubuh avatar kuat itu, tersimpan 1% energi dari tubuh sejati kehidupan dunia, cukup untuk menghadapi bahaya tak terduga. Lapisan terdalam domain mimpi. Tempat ini, bahkan dewa pun bisa hilang tanpa jejak. Ia tahu betul, dulu dalam perjalanan panjangnya, ia pernah mengintip sedikit sisi terdalam dari tempat ini. Di sana, makhluk biasa pun memiliki kekuatan setingkat Kaisar Guisu. Tiba-tiba, ia menghentikan langkahnya. Master Menara Wanfa mencari aku, alisnya berkerut. Sebuah bayangan muncul dalam ingatannya. Sosok tinggi berjubah ungu, bermata lembut namun menyimpan kekuatan yang sulit diukur. Penguasa Menara Wanfa benar-benar seperti kabar yang beredar, ramah terhadap para kultivator pribumi. Ia teringat pembicaraan singkat mereka di tanah asal ketika sang penguasa berkata dengan suara menenangkan, "Lo Feng, bakatmu langka. Dunia luas ini tak hanya milik dua negara kuno. Masih banyak rahasia di balik kabut waktu. Jika kau mau belajar, aku bisa membimbingmu." Lo Feng hanya membalas dengan senyum tipis. "Aku berterima kasih, Tuan Menara Wanfa, tapi jalanku mungkin berbeda dari yang lain." Setelah pertemuan itu, Lo Feng tahu bahwa sisa-sisa kehidupan khusus hanya ada di dua tempat, area gelap domain mimpi dan bagian terdalam alam pilar surgawi. Karena alam pilar surgawi telah disegel oleh dua negara kuno, maka satu-satunya pilihan hanyalah area gelap. Ia menatap lautan kegelapan di depannya. Di sanalah jawabannya. Dengan satu pikiran, avatar lemah melesat lebih dulu, diikuti avatar kuat sesaat kemudian. Begitu memasuki area gelap, kekuatan tak terlihat menyelimuti kesadarannya. "Tekanan ini luar biasa," gumam Lo Feng. "Aku perlu memakai 50% kekuatan jantungku hanya untuk melawan tarikan mimpi ini." Kesadaran spiritualnya menelusuri ruang di sekitar, namun jarak pandangnya terbatas, hanya puluhan ribu kilometer. Sebuah cahaya perak melintas. Dalam sekejap, avatar lemah Lo Feng lenyap, hancur menjadi partikel cahaya sebelum sempat bereaksi. Namun tubuhnya segera pulih berkat bentuk kehidupan 24. Cahaya itu seperti silver shuttle, serangan 2 kali berturut-turut, kecepatan di luar logika. Dengan hati-hati ia maju, hanya mengandalkan avatar kuatnya. Tiba-tiba, tanah logam hitam di bawahnya bergetar. Pola rahasia menyala seperti aliran darah makhluk raksasa. "Tempat ini benar-benar hidup," bisik Lo Feng. Namun belum sempat ia melangkah lebih jauh, cahaya perak kembali melesat menembus tubuhnya. Tubuh Lo Feng bergetar, namun segera pulih. Satu serangan menguras 1/10.000 energiku. Ia merentangkan jubahnya, berubah menjadi sungai perak yang berputar di sekelilingnya. Namun cahaya perak berikutnya melintas tanpa hambatan, menembus sungai itu seolah menembus udara. Tidak ada cara untuk menangkis, tidak ada untuk menjerat, hanya bisa menerima. Dengan sisa tenaga, Lo Feng menembus keluar dari area gelap. Napas Lo Feng memburu-buru.
Cadangan energiku tinggal sepertiga. Kalau saja mereka mengejar lebih jauh, aku sudah lenyap. Ia menatap ke arah kegelapan yang baru saja ia tinggalkan. Area gelap benar-benar sarang maut. Bahkan tubuh sejatiku pun belum tentu selamat jika masuk. Namun tekad Lofeng tak goyah. Suatu hari nanti, aku akan kembali, tapi tidak sekarang. Aku butuh kekuatan lebih besar, lebih banyak teknik tertinggi, pertahanan, dan kendali domain. Ia menatap jauh ke arah kilauan samar di kejauhan, tanda adanya harta karun dunia. Untuk saat ini, aku akan menjelajahi area dalam dulu. Di sana pun ada banyak harta berharga, cukup untuk memperkuat diriku sebelum kembali menghadapi misteri area gelap. Dengan itu, Lofeng melangkah lagi, menembus lapisan demi lapisan dunia mimpi. Matanya dipenuhi tekad.